Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalini dengan NIM 1930306041, jurusan Psikologi Islam, BP 19 semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video konseling untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Konseling. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Kak. Duduk, Kak. Maaf ya kakak pakai masker. Iya, nggak apa-apa kok, Kak. Hari ini kakak mau melakukan konseling individu seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Oh iya, Kak. Sebelumnya sudah pernah melakukan konseling individu? Belum, Kak. Seperti yang pernah kakak sampaikan, konseling individu itu adalah proses bantuan kepada klien yang dilakukan oleh konselor untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Kemudian konseling individu ini juga mempunyai asasnya loh. Ini yang pertama, azas kerahasiaan. Adik tahu nggak? Oh iya. Jadi permasalahan ini hanya kita yang mengetahui. Jika nanti adik mau bercerita kepada teman adik, silakan saja. Kemudian kakak minta waktu adik untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan sukarela dan tidak ada paksaan ya. Baik, Kak. Oke, begitu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang konseling individu? Sejauh ini enggak sih, Kak. Gimana kabar hari ini? Baik. Oh ya, perkenalkan, nama Kak Rahmalini dari Yayan Batu Sangkar dengan jurusan Psikologi Islam semester 5. Oh ya, nama adik siapa ya? Nama Aulia Ikhwani, panggilan Aulia, Kak. Oh iya. Aulia masih sekolah? Masih, Kak. Kelas berapa sekarang? Kelas 5 Aliyah, Kak. Aliyah ini Setara dengan SMA itu kelas 2 SMA, Kak. oh gitu. Adik sekolahnya di mana ya? Di pesantren PTTI Malang. Oh, berarti pesantren ya. Oke, kita duduknya santai aja ya. Iya, Kak. Santai, Kak. Relax. Anggap aja rumah saya sendiri, Kak. Baiklah. Silakan adik ceritakan permasalahan adiknya gimana? Jadi gini, Kak, akhir-akhir ini saya merasa nggak tenang di dalam diri ini karena rasanya sering berselisih paham dengan orang tua saya, terutama itu ibu. Nah, setelah itu kadang ketika saya diperintahkan atau minta tolong, saya sering bantah dan nggak ngelakuin hal itu. Tapi sebenarnya sih saya kasihan, sering ngebantah, kadang sering berselisih paham. Kalau ngebantah ini mungkin lebih ke misalkan ibu saya ini minta tolong, nah sebenarnya sih mau ngerjain gitu, tapi kadang nada dari orang tua itu kalau memerintah itu kan ada yang kalau dia minta tolong ada yang sakit hati, ada yang nggak sakit hati kan gitu. Jadi saya ini kalau minta tolong ada beberapa kadang sakit hati. Nah ketika sakit hati itu saya nggak mau ngelakuin itu, walaupun sebenarnya sih saya sadar kasihan dengan dia gitu. Jadi sering ngebantah ya? Iya sih, Kak, kalau iya. Sejak kapan hal itu terjadi? Sebenarnya sih ketika mungkin kalau kita udah dewasa kali ya, Kak. Kalau misalkan hal kecil itu kita disuruh beli sesuatu ke warung. Nah, mungkin kita memikirkan itu kita udah dewasa loh gitu kan, masih ada adik kecil yang masih disuruh, bukan adik kecil lagi yang disuruh-suruh gitu. Mungkin bagi kita menganggap dewasa, mungkin kalau orang tua kan menganggap kita masih anak kecil lah, makanya kayak seperti itu sih, Kak. Biasanya disuruh apa aja itu? Ya seperti yang saya katakan tadi, contoh kecilnya itu misalkan dari belanja yang 1 kali seminggu itu kan, misalkan ada yang ketinggalan, misalkan minyak habis gitu. Nah itu, Kak, barang-barang kecil kayak gitu seperti itu. Terus respon orang tua kalau adiknya nolak gimana? Ya berusaha ngerayu untuk disuruh ke warung lagi, Kak. Ada ngelihat orang tua sedih atau gimana? Sebenarnya sih kasihan ya lihat dia ngomong-ngomong terus atau berkor-kor minta tolong gini kan. Tapi sebenarnya sih
mau kan, tapi karena terlalu banyak reco-reco gitu makanya kayak kasihan, nggak peduli gitu. Nah, kalau adik sendiri biasanya kalau nggak jawab perintah orang tua atau menolaknya gimana tuh? Saya sih sebenarnya kayak kenapa saya sih gitu, atau enggak saya diamin aja sampai dia kan keluar-keluar terus tuh. Coba gini, adik jadi orang tua, kakak jadi adik. Prakteknya gimana tuh? Oh ya, tolong belikan minyak, saya mau goreng nih, misalkan kayak gitu ya. Nah, sekarang kita praktek bagian ayah deh yang nyuruh gitu. Berarti melakukan perbandingan ya. Kalau ayah sih nggak mungkin ya beli minyak, mungkin palingan beli pulsa. Tolong dong Aulia belikan pulsa, lagi sibuk nggak, mungkin gitu. Kalau ibu kan tolong belikan minyak, mungkin itulah perbedaannya kan. Jadi ketika ayah itu memerintahkan kita nggak merasa diperintah, tapi kalau ibu mungkin karena kata-katanya kali ya. Jadi gini, kita praktek ya. Adik jadi ayah, kakak jadi adik. Ngerti? Oke. Coba adik nyuruh kakak. Aulia ya, sebagai Aulia ya. Aulia lagi ngapain? Bisa minta tolong beli pulsa enggak? Males lah ya. Sudah ngerasain perasaan ayahnya gimana saat ditolak? Kesel sih. Kesel, sedih ya. Kalau ibu sendiri gimana prakteknya saat Berarti saya sebagai ibu nih. Enggak, maksud kakak tuh gini, saat adik disuruh sama ibu ngelakuin hal, adiknya gimana gitu, nolak, nggak mau atau gimana? Kalau kebanyakan sih kayak tergantung ya ketika mood atau cara perintahnya ibu seperti apa. Terus kalau misalkan ibunya yang nyuruh gimana tuh? Biasanya kan suruh cuci piring dong atau sapu rumah dong. Terus saya bilang nanti aja, males gitu. Terus saya masuk ke kamar. Terus di kamar ngapain aja? Biasanya sih baring, terus sambil main HP. Di rumah ada nggak yang nggak kamu sukai? Ada sih kak, kalau lagi nggak ada makanan. Kalau dari teman dekat, Apanya kak? yang nggak kamu sukai ada nggak? Ada sih, kalau apa ya, pasti ada lah kan. Terus kalau dari pacar gimana? Pacar sih aku nggak pernah kak. Jadi yang kita bahas, adik ini kalau diperintah suka nolak, tapi di sisi lain adik merasa sedih juga kan. Jadi pengennya adik gimana nih? Pengennya saya sih misalkan kalau disuruh orang tua ya kayak misalkan kalau memang ya saya kan sebagai anak, kalau memang ya diperintahkan itu cobalah misalkan dengan adanya apa ya, kita diperintahkan tetapi tidak merasa terperintah gitu loh kak. Adik pengen nggak merubah diri? Apa yang adik bisa lakukan untuk merubahnya? Nggak tahu sih kak. Ya kayak memperbaiki sikap. Sikap seperti apa? Iya, sikap yang kayak kalau yang diperintah ibu ya adik nurut aja gitu. Walaupun mungkin dari nada bicaranya yang kayak gitu, tapi kita nangkapinnya beda. Mungkin dari sudut pandangnya kayak. Terus sikap yang gimana nih yang harus adik rubah? Mungkin saya lebih dewasa kali kayak dalam. Jadi adik anak keberapa nih? Saya anak pertama kak. Anak pertama dari berapa saudara? 4. Jadi kan adik ingin merubah sikap nih. Kalau adik seperti itu terus, gimana adik mau jadi contoh yang baik bagi adik-adiknya? Iya sih kak. Terus untuk merubah sikap, bagaimana cara adik sendiri untuk merubahnya? Mungkin saya harus lebih dewasa lagi agar adik-adik saya itu tidak bersifat seperti saya.
Jadi kan adik akan menjadi contoh yang baik. Nah, perilaku adik kan tidak seharusnya begitu. Jadi adik pengen memperbaiki sikap. Nanti kalau disuruh orang tua, adik harus gimana tuh? Ya kalau disuruh orang tua atau diperintahkan dia, saya bakalan nurut dan lebih dewasa lagi dalam menyikapi. Nah, balik lagi. Kita praktek lagi ya. Saat adik disuruh oleh ibu, kakak yang jadi ibunya. Aulia, beliin gula ke warung dong, ayah mau bikin kopi. Gimana tuh responnya? Saya akan jawab, baik bu, saya siap-siap dulu, mungkin seperti itu. Oke, jadi gimana? Sudah punya sudut pandang yang lebih dewasa belum? Sudah kak. Jadi inti permasalahan tadi kan sudah kita bahas. Adik bilang adik sulit untuk melakukan hal-hal yang disuruh oleh orang tua. Nah, jadi orang tua itu sulit loh. Sudah melahirkan kita, merawat kita dengan kasih sayang. Sesungguhnya bila kita bisa memuliakan orang tua, sudah pasti jaminannya surga untuk kita. Mungkin kita masih menolak perintah orang tua karena kita merasa orang tua kita masih ada. Nah, balik lagi. Kalau perbuatan kita buruk kepada orang tua, suatu hari kelak kita akan juga bakal jadi orang tua. Pasti perbuatan kita juga berbalik kepada kita. Adik udah pernah belum melihat orang yang tidak punya orang tua? Ada kak. Nah, coba lihat di saat hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, gimana mereka? Sedih sih kak. Sedih ya. Nah, selagi orang tua kita masih ada, selagi masih punya kesempatan, membahagiakan mereka udah kewajiban yang harus kita tuntaskan. Selagi masih ada, berlaku baiklah kepada mereka dan bahagiakanlah mereka sebaik yang kita bisa. Bisa ya. Bisa kak. Gimana perasaannya sekarang? Udah lega apa belum? Sedikit lega sih kak. Apakah masih ada yang ingin Alia sampaikan? Enggak sih kak. Kalau tidak, bagaimana kalau kita tutup saja pembicaraan ini dan kakak mengucapkan terima kasih atas kesediaan adik untuk mencurahkan isi hati adik kepada kakak. Iya kak, terima kasih ya kak sudah mendengarkan dan memberikan solusi untuk Aulia.